Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, BP 1711021020 dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan literatur review terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengaruh Intensitas Aset Biologis, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, dan Tingkat Internasionalisasi terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Bagian pertama yaitu tentang pendahuluan. Perusahaan yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia harus menerbitkan laporan keuangannya tiap tahun, yang mana di dalam laporan keuangan tersebut akan disajikan dan diungkapkan informasi ekonomi dan informasi operasional perusahaan tersebut. Pengungkapan dan penyajian perlu disampaikan oleh perusahaan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk perusahaan itu sendiri. Pengungkapan laporan keuangan merupakan penyampaian informasi ekonomi perusahaan yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan dari perusahaan tersebut. Pengungkapan laporan keuangan tersebut berisi rincian dari elemen-elemen laporan keuangan. Salah satu elemen yang penting untuk diungkapkan adalah aset. Aset merupakan sumber ekonomi perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat keuangan kepada perusahaan di kemudian hari. Aset yang dimiliki di tiap perusahaan itu berbeda sesuai dengan jenis perusahaannya sendiri. Misalnya perusahaan agrikultur. Perusahaan agrikultur memiliki jenis aset yang unik yang disebut dengan aset biologis. Aset biologis menurut PSAK 69 adalah aset hewan ataupun tanaman hidup. Aset biologis akan mengalami transformasi biologis dan juga panen terhadap aset biologis tersebut. Manajemen transformasi aset biologis meliputi proses pertumbuhan, degeneralisasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan terhadap aset biologis tersebut, baik itu kuantitatif maupun perubahan kualitatif. PSAK 69 mewajibkan perusahaan di sektor agrikultur untuk menyajikan dan mengungkapkan aset biologisnya. Nah, menurut penelitian dari Az-Zahra pada tahun 2020 menyatakan bahwa pengungkapan aset biologis yang dilakukan oleh perusahaan agrikultur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengungkapan aset biologis yang dilakukan oleh perusahaan agrikultur itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis. Nah, di sini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan aset biologis. Yang pertama yaitu intensitas aset biologis. Intensitas aset biologis merupakan gambaran seberapa besar proporsi investasi perusahaan terhadap aset biologisnya dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Salah satu penelitian yang menguji pengaruh intensitas aset biologis terhadap pengungkapan aset biologis adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Siregar pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki nilai aset biologis yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan mengungkapkan aset biologisnya secara lebih luas. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadiah pada tahun 2019. Hasil penelitian Sadiah menyatakan bahwa intensitas aset biologis atau biological asset intensity itu berpengaruh negatif terhadap pengungkapan aset biologis. Hal ini berarti bahwa meskipun intensitas aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tinggi, tidak menjamin akan tingginya atau luasnya pengungkapan aset biologis yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Faktor yang kedua yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan ukuran dari perusahaan tersebut. Menurut Alfiani pada tahun 2019, pertumbuhan perusahaan pada sektor agrikultur merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan agrikultur untuk meningkatkan aset dari perusahaan tersebut. Pertumbuhan perusahaan itu sering dijadikan sebagai tolak ukur oleh investor untuk memberikan keputusan apakah akan berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. Nah, hal ini mengakibatkan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi itu akan lebih disorot oleh para investor, sehingga apabila semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka akan semakin penting bagi perusahaan itu untuk melakukan pengungkapan khususnya terhadap aset biologis untuk perusahaan agrikultur. Profitabilitas juga merupakan salah satu hal yang cukup diperhatikan oleh para investor. Karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi itu dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky pada tahun 2019 menyatakan bahwa profitabilitas itu berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Sedangkan penelitian lain dilakukan oleh Duwu pada tahun 2018 berbeda dengan hasil penelitian tersebut yang menyatakan bahwa profitabilitas itu tidak mempengaruhi apakah perusahaan akan mengungkapkan aset biologisnya atau tidak. Selanjutnya, tingkat internasionalisasi. Tingkat internasionalisasi itu berkaitan dengan tingkat aktivitas asing di perusahaan tersebut. Perusahaan yang telah berada di tingkat internasional itu akan dituntut untuk meningkatkan pengungkapan informasi keuangannya, karena perusahaan yang berada di tingkat internasional tersebut itu akan memiliki tingkat kompleksitas aktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut memiliki stakeholder yang lebih banyak. Nah, penelitian terkait dengan faktor ini dilakukan oleh Sa'diyah tahun 2019. Dia menyatakan bahwa tingkat internasionalisasi berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Serli yang menyatakan bahwa profitabilitas itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis tadi dan juga beberapa hasil penelitian yang cukup berbeda dan tidak konsisten, maka saya ingin melakukan penelitian lagi atau pengujian kembali terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aset biologis tersebut. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu literatur review atau penelitian terdahulu. Penelitian terkait dengan pengungkapan aset biologis itu telah banyak dilakukan sebelumnya. Nah, di sini terdapat beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Yurniati dan Armelia pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul Effect of Biological Asset Intensity, Company Size, Ownership Concentration, and Type Firm Against Biological Asset Disclosure. Nah, penelitian ini memberikan hasil bahwa biological asset intensity dan company size itu berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis, sedangkan ownership concentration tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Penelitian yang kedua itu dilakukan oleh Duwu dan Indriati pada tahun 2018.
dengan judul Pengaruh Biological Asset Intensity, Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, dan Profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis. Penelitian ini menemukan hasil yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurniati, yaitu biological asset intensity dan ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Duwu dan Indriati ini menambahkan faktor baru atau menguji faktor baru yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis, yaitu profitabilitas. Nah, hasilnya menyatakan bahwa profitabilitas tersebut tidak mempengaruhi pengungkapan aset biologis. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rizky dan Murwanti pada tahun 2019 dengan judul Dampak Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Nah, penelitian ini menemukan hasil bahwa konsentrasi kepemilikan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurniati pada tahun 2018 dan Duwu dan Andriani pada tahun 2018. Penelitian Yurniati menemukan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis, sedangkan Rizky menemukan tidak ada pengaruh terhadap ukuran perusahaan dengan pengungkapan aset biologis. Kemudian untuk profitabilitas, Rizky menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis, sedangkan Duwu dan Andriani menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul Pengaruh Biological Asset Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Internasionalisasi terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Penelitian ini juga menambahkan faktor baru, yaitu tingkat internasionalisasi. Hasil dari penelitian ini yaitu biological asset intensity dan tingkat internasionalisasi berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky terkait dengan ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Kemudian untuk pengujian biological asset intensity terhadap pengungkapan aset biologis itu berpengaruh sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurniati dan Duwu pada tahun 2018. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Siregar pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Biological Asset Intensity, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Jenis KAP terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Faktor atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurniati pada tahun 2018. Namun terdapat hasil yang bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Yurniati terkait dengan jenis KAP, yang mana Putri dan Siregar menemukan bahwa jenis KAP tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis, sedangkan Yurniati menemukan bahwa jenis KAP itu berpengaruh negatif terhadap pengungkapan aset biologis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Alfiani dan Rahmawati pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Biological Asset Intensity, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan Manajerial, dan Jenis KAP terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Penelitian ini menemukan hasil bahwa biological asset intensity, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Sedangkan konsentrasi kepemilikan manajerial dan jenis KAP berpengaruh
positif terhadap pengungkapan aset biologis. Nah, hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana menyatakan bahwa biological asset intensity itu berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Sekian penjelasan saya terkait dengan literatur review dari penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.